LCARD 이선 넘으면 침범이야 beep 매너는 여기까지 is my Please skip the lie LCARD 그선 넘으면 정색이야 beep Stop it 거리 유지해 cause we don't know Come on we don't anything Kemudian, judul yaitu perencanaan strategi pemasaran pada produk anyaman pandan. Kemudian jurnal yaitu Sains, Teknologi, dan Industri. Folnya yaitu 11, nomor 2, halaman 175 sampai 184. ISRN-nya adalah 1693 sampai 2390. Kemudian alamat webnya bisa dilihat di sini. Kemudian tahun yaitu Juni 2014. Kemudian penulis adalah Dewi Dinianti Agustrianal. Kemudian tahun saya membuatnya yaitu pada tanggal 16 Juni 2020. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi home industri lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli produk anyaman pandan dengan pendekatan strategi marketing. Kedua, menghasilkan sebuah strategi pemasaran produk anyaman pandan dengan meningkatkan minat beli konsumen dengan pendekatan marketing. Kemudian, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kanagarian Padang Langga, Kecamatan Koto Tugu, Kabupaten Sawalunto, Sidoarjo. Sedangkan objek penelitian adalah home industri anyaman pandan sayo Sakato. Kemudian, metode penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama, angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang tersusun untuk mengetahui pendapat konsumen tentang produk-produk anyaman pandan yang dihasilkan oleh home industri Seiko Sakato. Angket sebagai metode utama pengumpulan data. Kemudian yang kedua yaitu metode wawancara. Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengamati, mengolah laporan-laporan serta catatan yang menunjukkan penelitian ini. Kemudian langkah-langkah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner yang berisi beberapa item pertanyaan tentang pengelolaan, style, budaya perusahaan, struktur perusahaan, strategi perusahaan, teknologi dan kultural, ukuran tenaga, sistem pengendalian manajemen, dan kinerja perusahaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan struktur education modeling. Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh population. Penelitian sampel yang digunakan oleh peserta ini hanya satu, yaitu penelitian ini dilakukan di Kenagarian Padang Lawe, Kecamatan Koto Tugu, Kabupaten Sawalunto, Sidoarjo. Sedangkan objek penelitiannya adalah home industri anyaman pandan sayo Sakato. Kemudian definisi operational variable. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian, pengertian dari pemasaran itu sendiri adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Kemudian, adapun pengertian dari strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan baik untuk perusahaan memproduksi barang atau jasa. Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu yang dipakai dalam penyusunan perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Dipandang dari luasnya permasalahan ada dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi segmen perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Adapun definisi operational variable dalam penelitian ini adalah yang pertama, faktor produk atau S1, 2, faktor harga X2, faktor promosi X3, faktor lokasi X4,
faktor partisipasi X5, faktor lingkungan fisik X6, faktor proses X7, dan minat beli X8. Kemudian, adapun hasil dan pembahasan. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan proses 4 langkah secara sistematis: segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan pasar, serta keempat yaitu strategi. Disusun adalah kunci di dalam manajemen pemasaran. Strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar, serta bausan pemasaran perumusan strategi pemasaran. Yang pertama, yaitu strategi segmentasi pasar, adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbaur produk dan bauran pemasaran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu strategi penentuan pasar sasaran, yaitu pemilihan besar luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu strategi penentuan posisi sasaran. Penentuan posisi pasaran adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan perusahaan terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, baik serta proses yang efektif. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, serta promosi ditetapkan dengan jelas, dan persaingan menentukan ketetapan aktivitas perusahaan yang dapat mendukung kinerjanya, seperti motivasi ataupun pelaksanaan yang baik. Bauran pemasaran yang digunakan sebagai cara dan alat yang mengukur variabel terdiri dari 4 kelompok. Nah, variabel yang disebut dengan 4. Kemudian, yang pertama yaitu produk, adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada para sasaran. Kedua, yaitu price atau harga, adalah jumlah uang yang harus ditawarkan atau dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat, merupakan saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Kemudian yang keempat yaitu promotion atau promosi, berarti aktivitas yang menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. Kemudian strategi pemasaran yang akan dikembangkan dan mendapatkan perhatian lebih pada faktor promosi dan produk. Karena kedua faktor promosi dan produk, karena kedua faktor ini mempunyai nilai positif dan omset penjualan bandingkan dengan faktor yang lainnya. Dan ini menjadikan dasar strategi pemasaran yang akan dilakukan pada home industry Sayo Sakato agar target sesudah melakukan strategi ini pemasaran pada promosi pada produk selama 1 bulan. Kemudian, adapun definisi dari UMKM yaitu usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang diikuti dari alaman web, ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dari kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM tersebut yang pertama adalah usaha mikro. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif memilih orang per orang, data atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berbunyi memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua yaitu usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha atau bukan anak perusahaan yang dimiliki. Kemudian poin ketiga yaitu usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan